Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Iin Nirmala dalam media pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis kalian dan silahkan diringkas poin-poin penting dari materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, langsung saja ya. Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, bagaimana? Untuk materi yang kemarin, kalian masih ingat ya, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, baiklah, saya jelaskan ulang ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiklah, jangan lupa anak-anak dipersiapkan alat tulis kalian. Kalian bisa langsung catat poin-poin penting dari materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Baiklah, langsung saja ya. Kita mulai. Untuk struktur teks laporan hasil observasi ada 4 macam. Yang pertama, bagian definisi atau pernyataan umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Dan yang terakhir ada penutup atau biasa disebut sebagai kesimpulan. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk struktur teks laporan hasil observasi bagian definisi atau pernyataan umum. Nah, bagian ini berisi tentang keterangan umum tentang suatu objek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi tentang informasi umum. Nah, informasi umum di sini biasanya dijelaskan nama Latin, asal-usul, kelas, atau informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Nah, untuk yang kedua, bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini memperinci hal-hal yang dilaporkan. Contohnya, kalau kita membuat teks laporan hasil observasi tentang binatang, di sini mencangkup ciri fisik, habitat, makanan, ataupun perilaku tentang binatang. Sedangkan kita kalau mengobservasi tentang tumbuhan, yang harus kita rinci ciri fisiknya. Yang pertama ada bunga, akar, buah, ataupun diperinci bagian yang lain. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat di sini manfaat atau kandungan yang terdapat dalam objek ataupun yang akan kita observasi. Nah, di sini biasanya diperinci tentang manfaat dan nutrisi yang dipaparkan bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, berarti deskripsi yang dituliskan di bagian manfaat ini klasifikasi objek dari berbagai segi
dan deskripsi manfaat suatu objek ataupun benda yang dilaporkan. Dan yang terakhir, ada bagian penutup ataupun biasa kita sebut simpulan. Nah, simpulan di sini hasil akhir dari laporan yang sudah kita observasi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Jika kalian masih bingung, bisa kalian buka ya buku paket bab 3 tentang bab 4 tentang teks laporan hasil observasi. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk yang pertama, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama, terdapat kata benda. Nah, kata benda di sini bersifat umum atau kata tunggal. Contohnya bisa kucing, meja, kursi, mobil, sepeda, ataupun yang lainnya. Nah, itu kata benda bersifat umum ya. Sedangkan kata benda bersifat khusus. Contohnya, kerja di bank, kucing angora, bunga anggrek, mobil Alphard, ataupun contoh yang lainnya. Nah, untuk ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata denotatif. Nah, kata denotatif adalah kata yang mempunyai makna asli atau sesuai dengan makna sebenarnya. Makna asli ya, bisa dikatakan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, misalnya kata denotatifnya tsunami. Tsunami berarti gelombang besar. Nah, sedangkan biasanya kalau denotatif berpasangan dengan konotatif atau konotasi ataupun situasi. Contohnya ya, untuk kambing hitam. Kambing hitam berarti makna denotatif atau makna sebenarnya berarti kambing yang memiliki warna hitam. Kambing berwarna hitam, itu yang denotatif. Sedangkan konotatifnya, kambing hitam berarti orang yang dipersalahkan. Tetapi untuk kaidah kebahasaan ini hanya kata denotatif saja, berarti kata yang mempunyai makna asli. Yang ketiga, berkata deskriptif atau faktual. Nah, contohnya di sini faktual itu berarti kata sifat. Nah, kata sifat biasanya bisa baik, cantik, anggun, dermawan, ataupun yang lainnya. Sifat ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada kata kerja populer. Nah, kata kerja populer itu biasanya contohnya ada adalah, ialah, ataupun merupakan. Dan yang terakhir, ada kata kerja tindakan. Nah, kata kerja biasanya kita sebut sebagai kata yang melakukan suatu hasil pekerjaan. Contohnya, bisa berlari, bisa membaca, bisa mengambil, menulis, memasak, ataupun contoh yang lainnya. Nah, ini kata kerja berarti yang berhubungan dengan suatu pekerjaan ataupun tindakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya? Apa itu struktur teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Baiklah, untuk mempermudah kalian dalam mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, Ibu mempunyai contoh teks laporan hasil observasi dengan judul kunang-kunang.
Nah, bisa kalian perhatikan dan kalian baca ya. Contohnya dari struktur yang pertama, ada pernyataan umum. Dibaca ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya bisa kalian lihat juga bagaimana kira-kira bagian dari deskripsi bagian. Nah, selanjutnya ada deskripsi manfaat. Untuk yang terakhir, ada bagian simpulan atau penutup. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mengetahui bagian-bagian dari struktur teks laporan hasil observasi dan juga ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mempermudah kalian, lebih jelasnya kalian bisa baca dan pahami buku paket kalian ya. Dan di pertemuan berikutnya ada soal-soal yang harus kalian kerjakan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, baiklah anak-anak. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok dan kalimat utama. Nah, baiklah. Saya cukupkan pembelajaran dari hari ini. Semoga pembelajaran yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Iin Nirmala. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.